العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbata wa ma'rifata. Thumma qala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fiddaraini amin. Radhiyallahu anhum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sama-sama beribadah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlanjut pada beberapa hadis dalam kajian subuh ini di penghujung dari tahun 2024. Doa kita semoga tetap istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un man utiyahunna faqad utiya khairan dunya wal akhirah. Ada 4 kegiatan yang jika kegiatan ini atau sebuah pekerjaan ini kalau diberikan oleh seorang hamba maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di sini menyatakan bahwa berarti seluruh rangkaian amal ibadah bukan karena hebat kita, tapi karena Allah menggerakkannya. Taufik dan hidayah. Taufik adalah kekuatan, hidayah itu adalah petunjuk. Ada petunjuk, nggak ada taufik, nggak berangkat. Saya mau tanya di Binaidung pada tahu nggak tentang wajibnya sholat subuh? Tahu nggak? Tahu. Berangkat nggak? Berarti nggak ada taufik, hidayahnya ada. Tapi ada orang taufiknya ada, hidayahnya ada. Bisa datang, tapi dia nggak ngerti. Soalnya nggak ngerti, ilmunya kagak ada. Jadi taufik dan hidayah itu satu kesatuan. Itu kayak kain sama baju. Nggak bisa taufik doang, hidayahnya nggak dibawa. Atau hidayah aja, nggak ada taufiknya. Ya, dan itu satu kesatuan. Makanya banyak yang namanya taufik, hidayah. Anak-anak sekarang banyak namanya taufik, hidayah. Nah, jadi itu adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala fima wafaqa, pada yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihembuskan untuk bergerak dalam ibadah. Apa di antaranya? Yang pertama, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah lisanun zakirun, lidah yang selalu berzikir. Zikir tertinggi nanti itu adalah zikir tatkala menuju sakaratul maut. Hasil zikir kita 70 tahun nih, zikir kita tasbih, tahlil segala macam, itu ditentukan nanti di akhir tuh. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu kata fadzakir, maka ingat-ingatlah orang lain. Dalam riwayat bahwa fadzakir ini ulama tafsir mengatakan fadzakir dzikrul talqin. Fadzakir maka ingatlah orang yang pengen mati tuh. Ini talqin, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka fadzakir, maka talqinkanlah, zikirkanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir ini membuat manfaat. Kata tanfa'ul mu'minin, bimana sakaratul maut. Jadi zikir itu diingat la ilaha illallah agar si calon jenazah ini mendapatkan manfaat dari zikir untuk dituntun. Makanya talqin itu maknanya mengingatkan. Ya, melafalkan, mengingatkan, menuntun, lakona yakinu talqin. Jadi dituntun orang tersebut untuk apa? Untuk berzikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berzikirlah, artinya tuntunlah orang yang mau meninggal dunia. Nah, kata-kata zikir ini paling banyak di dalam Al-Quran, lebih dari
sekedar perintah-perintah mubah yang lainnya seperti berdagang. Allah menyuruh kita berdagang, tapi kalimat zikir lebih banyak daripada berdagang, berusaha. Artinya dalam usaha mesti ada zikir. Ya kalau lagi kagak ngapa-ngapain ya baca Quran itu kan zikir. Masya Allah. Zikir nggak melulu tasbih, zikir nggak melulu tahlil, takbir. Zikir bisa juga tatkala ada kemaksiatan kita ingat Allah, nggak jadi itu juga zikir. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maka berzikirlah dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri dan lain sebagainya. Jadi dalam setiap kegiatan kita, saya diajak korupsi nih, saya diajak korupsi. Ini kita tanda tanganin aja 5 miliar. Begitu saya mau tanda tanganin, astagfirullahaladzim, ini kan korupsi. Nah, itu juga namanya zikir. Zikir gak melulu tasbih. Justru zikir yang berat itu yang melawan maksiat. Nah, ada perempuan di sana gitu ya, ente dicari tuh masih fulan. Kalau anak-anak muda tuh, ya begitu dia astagfirullahaladzim, ini bukan muhrim, ini belum halal. Lebih berat itu. Tasbih mah tinggal putar doang, tapi melawan maksiat. Karena zikir itu artinya mengingat kepada Allah. Dan saat lagi maksiat mengingat kepada Allah kemudian mundur, itu yang paling top. Ya. Kalau sekedar putar tasbih, banyak orang sambil putar tasbih sambil ngomongin orang. Nah, tasbih mau muter, ngomongin Pak RT aja, ngomongin Pak RW aja, tasbih muter. Nah, atau mendengarkan kan ngomongin orang itu bukan berarti hanya ngomongin. Dengerin orang bagian dari orang yang ngomongin. Al-mustami' wal mutakallim, orang yang ngomong, orang yang dengerin sama, satu bagian. Lainnya stop. Oh begitu, astagfirullah, begitu. Berarti udah masuk tuh omongan orang tuh. Jadi zikir yang paling berat itu adalah melawan maksiat. Karena zikir itu ingat kepada Allah. Nah, senantiasa lidah kita zikir. Di tahun 2024 kita cek aja ya, sebelum kita dicek sama Allah. Banyakan baca Quran apa ngomongin orang? Udah hatam berapa kali Al-Quran? Sementara udah hatam berapa kali kita ngomongin ngomongin ini, udah hatam berapa kali itu? Ya Allah, padahal pembicaraan itu diulang lagi demi ada topik pembicaraan. Tapi bukan Al-Quran, satu kali hatam pun enggak. Udah dari Ramadan kemarin ketemu Ramadan kemarin tuh. Na'udzubillahimin. Kali kita berlindung, semoga kita jangan nanti dihisab lidah ini terlalu banyak bicara sesuatu yang bermanfaat. Nah, lisanun zakirun. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Sudah lisannya zikir, hatinya bersyukur. Hati ini rajanya badan. Kemana aja badan ini bergerak, dia dimotori oleh hati. Ala fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kulluh. Idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Ala wa yaqul. Di antara daging kalian, jasad kalian tuh ada satu gumpal daging mudghah. Nabi bilang satu gumpal daging yang kalau dia udah baik, seluruh aktivitas baik. Kalau dia buruk, seluruh aktivitasnya sudah buruk. Ala wa yaqul. Ketahuilah bahwa itu adalah hati ini raja. Sehingga yang dibenerin ini hati dulu. Nah, yang dibenerin hati dulu. Coba kita lihat visi-misi Kiai Nur Ali itu waktu bikin pesantren, menjadikan santri yang benar dan pintar. Benar dulu, baru pintar. Sebab kalau pintar dulu bisa pinterin orang. Lebih benar dulu, soheh dulu. Agar apa? Kebenaran itu selalu melekat di dalam hati. Hati nurani ini gak bisa dibohongin. Sebab ini rajanya badan ada di hati. Sampai dikatakan kalau kamu pengen lihat sebuah dosa, dosa itu adalah mahaka fi sodrika, yang membuat hatimu gak enak. Coba tanya para pendosa, mohon maaf yang malam ini barangkali main perempuan, tanya dari hati nurani, bener gak pekerjaan ente? Pasti dalam hatinya menangis, ya. Seraya kemaksiatan itu dilakukan. Tanya orang yang mabok, orang yang judi, tanya dari hati nuraninya, bener gak tuh pekerjaan ente? Sesungguhnya hatinya akan teriak ini gak bener. Itu namanya hati nurani tuh. Nur itu kan artinya cahaya, ya. Jadi hati yang percaya dengan kebenaran. Orang yang korupsi mau dibela sama 17 pengacara hebat, tanya hati nuraninya, bener gak pekerjaan ente?
Pasti katakan dia ini udah berapa triliun? 300 triliun. Ya Allah, dendanya 6 bulan. Ya ampun. Masya Allah, kayak apa itu? Di mana hati nurani keadilan? Betul nggak? Yang maling ayam digebukin, di penjara 2 tahun lebih. Sementara yang 300 triliun tuh duit manusia. Allah Akbar. Di mana hati nurani? Di mana nurani sebuah keadilan? Kalau begitu, tanya tuh. Maka kata Nabi, kalau mau lihat sebuah dosa, tanya hati nuraninya. Maha kafi sodrika. Karena azalinya seseorang itu akan melakukan kegiatan yang berdosa, dia pasti nggak tahu. Sehingga di situ barangkali baris krim itu punya dalil tuh. Jadi Nabi udah ngasih clue baris krim tuh. Begini, seorang polisi yang sedang inafis, yang sedang mencari penelitian, ternyata kadang menemukan keringat. Orang kalau nyolong keringetan, kalau nyolong grogi, takut. Nah ternyata itu membuat DNA kromosom kita tuh copot, baik rambut, keringat, sidik jari. Yang paling banyak justru katanya rambut tuh. Kita lagi grogi, lagi ketakutan, udah pada terancam, akhirnya putus rambut kita. Makanya tidak ada maling yang tidak ninggalin jejak, karena hatinya gak bener tuh. Tidak ada maling yang tidak ninggalin jejak. Ternyata ilmu bariskin dari Nabi Muhammad, karena hatinya maha kafi sodrika, galau, akhirnya hormon tubuhnya tuh berpengaruh, baik putus rambutnya. Ini pelajaran ini saya dapetin dari seorang yang bekerja di kepolisian. Ternyata ilmu baris krim itu dari Nabi Muhammad. Orang maling, seorang maling pasti ninggalin jejak. Kenapa ninggalin jejak? Hatinya gak tenang. Kenapa hatinya gak tenang? Ya karena itu dosa pekerjaannya. Kalau zina itu tidak dosa, ngapain ngumpet-ngumpet? Betul gak? Nyari hotel, nyari apa, ngumpet nyari di pojokan. Ada di pojokan, serumpung, ada mau dicari itu. Yang halal di rumah, nganggur. Yang halal di rumah, nganggur. Ini dicari, karena memang sesuatu yang haram itu berbenturan dengan hati nurani. Maka bersyukur Pak, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati dijaga. Bapak-bapak kalau nggak sholat nggak enak nggak? Hatinya masih hidup. Hatinya masih hidup. Allah, ya Allah belum sholat. Hatinya masih hidup. Ya Allah belum ibadah. Kalau ngelihat orang lagi pada ngaji, ya Allah pengen banget itu ikut ngaji. Kalau ngelihat orang lagi sedekah, pengen banget sedekah. Hatinya masih hidup. Tapi begitu terhadap kebaikan, belaga pelon, ya orang itu nggak mau tahu. Nah itu hatinya udah mati. Nah maka hidupkan hatimu dengan ketaatan. Kapan terakhir nangis di dalam sujud kita? Kapan benar-benar kita nangis di dalam sujud kita? Nabi Muhammad tuh sampai basah tempat sujudnya pakai air tangisan. Kalau kita tetesan wudu ya, pas sujud lempengan jidat, itu doang yang basahnya. Nabi Muhammad tuh pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, beliau nangis sampai tempat sujudnya basah tuh. Seraya beliau mengatakan, itu azibu bainahum ibadu wa itaqilahu bainahum al-azizul hakim. Itu azibu bainahum ibadu wa itaqilahu. Lilih-lilih beliau doa. Nah Siti Aisyah kepo, di doa apa sih Rasulullah sujudnya lama sampai nangis? Itu azibu bainahum ibadu. Ternyata beliau lagi baca ayat, jika engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu, ciptaan. Oh ternyata Nabi Muhammad lagi minta ampunan kepada seluruh umatnya sampai nangis-nangis. Jadi kita belum lahir, Nabi Muhammad sudah minta ampunan buat kita. Kayak apa tuh cintanya Nabi sama kita? Terus kayak apa kita hianatnya sama Nabi? Nabi begitu sayang sama kita, belum kita lahir udah didoain, jangan sampai umatku masuk neraka ya Rabb. Jangan sampai mereka kau azab. Jika kau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Mereka orang-orang tidak tahu. Diberi doa untuk kita itu. Dalam pengan kita melempar kotoran ke muka Nabi Muhammad dengan maksiat, dengan dosa. Bangga kita bakar petasan, tapi lupa kita mau sedekah. Bangga kita dengan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi wa qalbun syakirun. Kata syakirun
Bersyukur itu adalah sesuai dengan bukan bersyukur namanya kalau berbeda dengan keinginan Allah. Ada orang bersyukur panggil dangdutan, itu bukan bersyukur, itu bukan tasyakur. Dangdut itu namanya. Tasyakur panggil artis yang kemudian goyang, dan itu bukan bersyukur, itu justru itu mengundang murka Allah. Ya, bersyukur itu kata syukur itu sorful abdi jami'a ma'ar'ama fi ma khuliqa min ajli. Kira-kira begitu. Dalam lisan Arab kata syukur. Syukur itu adalah menggunakan seluruh potensi yang ada dari Allah sesuai dengan peruntukannya, itu namanya syukur. Belum syukur kalau punya sepatu naruhnya di kepala, itu bukan syukur namanya. Biar kata sepatu ente yang mereknya selangit tuh harganya 10 juta, itu sepatu tetap aja di bawah, di kaki diinjak, itu namanya syukur. Syukur itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Jadi seseorang melakukan kegiatan terhadap potensi yang Allah berikan dari bentuk nikmat sesuai dengan yang Allah mau. Allah mau sedekah, Allah mau berbagi waktu syukur. Jadi pelit itu bukan syukur. Jadi nikmat, dapat duit 3 miliar, 100.000 kagak nyampe ke nurul iman, itu bukan syukur namanya. Punya dapat duit miliar, nggak nyampe ke nurul iman. Wala karpet, wala mic, wala dan lain sebagainya. Pakai pikirin, ini rumah Allah gitu. Jadi syukur itu apa yang telah diberikan oleh Allah dimanfaatkan sesuai peruntukan yang Allah mau. Bukan saya naik dewe. Kita nih kalau lagi sehat, Allah Akbar. Belum syukur tuh kalau lagi sehat, ngopi di Ataun, ngopi di mana no, Ciawi ngopi. Ke masjid kagak pernah ngopi, jauh banget soalnya ngopi. Coba tanya orang-orang itu syukur namanya. Kalau ke masjid belum nyampe tapi ngopi di mana aja nyampe mah, namanya kufur nikmat itu. Ya, ke masjid kagak sampai 100 meter, kagak nyampe. Tapi kopi mana aja, warung kopi dibuka nyampe kan? Nyampe, kopi di sana enak no. Padahal kopi itu udah harganya mahal, belinya ngantri, ya. Saya pernah dapetin kopi ngantrinya, ampun udah kayak ngantri sembako. Lah orang mau ngopi ngantri begini. Perasaan di warung Madura, warung Ucok tinggal beli. Ya, begitu kita cobain sama bae rasanya. Yang bedain itu banyak pohonan aja. Nah, bawahnya tuh iman tuh, depan itu tuh rumput. Masya Allah ya, udah kayak kebun kita. Kadang-kadang kita itu terlalu lebay ya, terlalu lebay. Maka saya katakan kemunduran umat adalah semakin banyak memenuhi warung kopi, majelis saling sepi. Coba kita lihat warung kopi anak muda, apalagi malam minggu. Semalam saya ceramah di Narogong, Black Akbar jam 12. Pulang semua warung kopi itu jam 12 malam. Ada nggak majelis taklim yang sebanyak itu? Kemunduran umat, ngajinya di warung kopi. Jadi semakin banyak warung kopi, kemunduran umat. Bukan soal ekonominya, bukan. Tapi mungkin mereka lebih gandrung ngopi daripada ngaji nggak 1 jam amat. Ngopi 3 jam. Itu ngapain ini diomongin 3 jam? Saya bakal betah 3 jam begitu ngomong aja. Kopi udah habis, nungguin apa lagi? Memang itu maunya setan itu. Itu maunya setan. Ya lalai. Mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu itu. Anak muda mana juga nyampe ke warung kopi. Kenurul iman kagak nyampe. Coba tanya anak kita, nah mau mana? Ciawi mah. Ada kopi nako di sana. Tadi kenurul iman kagak? Kagak mah. Kopi nako 40 kilo. Kenurul iman 100 meter. Itu mah gak usah dihisap di akhirat. Di dunia juga kita bisa hitung-hitung, betul gak? Nah, itu yang kata Umar bin Khattab, hasibu qoblan tuhasabu. Hitung dirimu sebelum dihisap. Dari situ aja kita udah bisa, oh iya, sungguh kita gak hadir memperlakukan nikmat hati yang disuruh bersyukur, kita gak bersyukur. Malah jatuhnya kufur nikmat. Giliran sakit baru yang disebut siapa? Hasil dari kopi, asam lambung, bawa harum 3 hari, yang disebut siapa?
Bukan tempat kopi itu, bukan janji jiwa lain hati angkel berutang moro, kopi kenangan para mantan, la ilaha illallah. Yang disebut bukan kopi, bukan Allah, udah asam lambung tuh, udah diabetes tuh, yang disebut Allah. Nah itu ya, sekalipun begitu apa Allah marah? Sekalipun begitu ketika nyebut Allah, maka Allah menjawab, iya hambaku, ya Allah, iya hambaku. Kurang apa Allah rahmatnya sama kita? Kalau kita orang tua, nah jangan keluar malam juga, begitu pulang masuk angin sambil digerongin sambil dikatain kan, gua katain gua apa? Jangan keluar malam gitu ya. Tuhan kita gak begitu, begitu Allah. Maka Allah juga iya hambaku, lebih ya Allah, masya Allah. Ayo hati kita banyak bersyukur. Justru syukur adalah bentuk ketaatan, bukan bentuk kemaksiatan. Ya. Wa badanun 'alal balai sabirun. Yang ketiga, badan yang terhadap bala atau musibah yang Allah berikan dia bersabar. Ya. Tuh Allah memberikan kenikmatan dunia dan akhirat kalau sudah banyak sabarnya tuh. Badan kita dapat bencana, dapat musibah, penyakit yang berat, nah kita bersabar, maka itu penghapusan dosa. Kata Nabi, tidaklah duri yang tertancap kepada seorang beriman, kemudian dia bersabar atasnya, kecuali itu adalah penghapusan dosa. Duri ketancap nih, kita jalan, ketancap duri, terus kita bersabar, kita terima, maka itu dari penghapusan dosa. Itu baru duri. Bagaimana kalau sakit-sakit yang berat? Sehingga dalam sakit memang mesti ada suatu pelajaran. Kita begini, kalau udah begini, gitu kan? Kalau udah dicabut nikmat sama Allah, gak usah sakit macam-macam. Apalagi pakai sakit stroke, ya, apalagi pakai sakit jantung, apalagi gagal ginjal. Sariawan aja bakso kagak enak banget sariawan jadi nih. Sariawan 3 makan bakso kagak enak banget. Makan es tahu bener, gorengan apalagi musuh banget. Sariawan, baru sariawan 3. Apalagi sakit gigi, wow, kalau sakit gigi kelar udah. Kagak ada yang enak udah. Ini kita lihat demek bener dah. Laki juga begitu, bininya sakit gigi, ngeliat laki lo kayak ngeliat apa tau orang hutan kali ya. Namanya juga sakit gigi, nyut lah. Nah, dalam sakitnya Allah hapuskan dosa. Kenapa? Setiap kematian ada sakarat. Maka sakarat itu adalah penghapusan dosa. Jadi Allah persepot nih, ya. Kalau cabut nyawa kita dalam keadaan sakit bukan main, itu penghapusan dosa. Isbiru, maka bersabarlah terhadap ketentuan Allah tersebut, itu adalah penghapusan dosa. Jadi bapak kalau dapat sakit sabar ya, biasa. Tapi nggak boleh diem aja kalau punya penyakit. Pak, ke dokter yuk. Saya lagi disayang sama Allah. Lagi disayang sama Allah. Gak usah ke dokter berarti kita menghilangkan sayangnya Allah. Nggak boleh begitu. Tetap harus cari obat. Jangan diem aja. Nabi berbekam nggak? Tahu bekam? Dikom. Itu kan berarti Nabi ikhtiar nggak? Benar nggak? Karena dulu nggak ada Panadol, nggak ada Bodrek, nggak ada apa namanya. Jadi beliau pakai bekam tuh. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau sekedar puyeng udah ada obat paracetamol ya. Jadi Nabi aja usaha. Kalau sakit usaha cari dokter, baru tawakal, ikhtiar dulu. Jadi jangan, Pak, gak mau ke dokter, Allah lagi sayang, biarin aja. Ya, gue lagi mati deh Pak. Ya, kalau kita gak berusaha juga Allah gak mau, mesti berusaha. Kan ada ya orang tua yang ogah ke dokter, ada nggak? Makan obat ada nggak? Yang ogah makan obat itu maunya Allah aja tuh yang nyembuhin. Maunya Allah aja. Memang gini, saya pernah dengar tuh ya dari seorang dokter, badan kita ini apotek paling hebat. Nah, kenapa dokter nyuruh istirahat? Ternyata waktu kita istirahat itu imun tubuh itu bergerak ya. Nah itu banyak istirahat ya Pak. Ya, banyak isi. Ya, ternyata imun tubuh itu bergerak. Dia menggantikan senyawa.
Kalau dia, mohon maaf, kalau dia panas dalam, ternyata ini tenggorokan ada cairan-cairan yang menggantikan itu. Jadi istirahat dalam, istirahat. Makanya orang kalau bangun tidur yang tidurnya lenang gitu bagus, kualitas, bukan soal lamanya, kualitas. Tidur itu kan penting kualitas. Maka bangun itu masya Allah seger gitu ya. Jadi ya Papa disuruh tidur, disuruh istirahat. Ya. Tapi juga ada orang kebanyakan tidur sakit. Ya, tuh anak muda gak pernah kena matahari, malam begadang, pagi tidur. Kuning gak tuh? Kuning, ternyata levernya bermasalah. Ya Allah, kebanyakan kopi kemarin punya murid, masa usianya baru 20-an udah ke dokter diomelin. Ternyata kena liver. Nah ini main futsal jam 11 malam, paginya tidur sampai sore. Mukanya kayak enak dilihatnya, ternyata mengidap liver langsung. Ya, dia bagusnya gak penyakit liver yang macam-macam, baru ada sedikit pembekakan atau luka apa-apa, diajar oleh obat. Nah sekarang harus kualitas deh. Ya. Nabi Muhammad itu tidurnya kualitas. Tidur bukan kuantitas waktu, tidur bukan. Jadi kualitas. Tidur juga ada yang panjang tapi gak kualitas. Ada. Tidur panjang gak kualitas, dikit-dikit kebangun, ya, dikit-dikit kebangun, itu gak kualitas walaupun panjang gitu. Tapi ada tidur yang kualitas. Mau tahu tidur yang kualitas? Saya pernah nemuin seorang habaib, namanya Habib Salim Syatiri almarhum, tokoh Yaman tuh, datang ke Ciledug, tempatnya Habib Jindan. Tuh baru tidur yang bukan tidur kualitas, kalau buat saya tidur waliullah. Jadi di atas ribuan jamaah yang waktu itu baca kitab itu Habib Ahmad Jindan di bawahnya. Beliau bisa Syatiri di atas kursi dengan Habib Zaid bin Smith, yang satu Madinah, yang satu Yaman. Begitu kita lihat sendiri tuh, beliau tidur. Ini kitab lagi dibacakan, mungkin kayak saya misalnya gitu. Wagala, kata, begini, kata, hidup 4 ribuan kan itu, dipertontonkan pakai layar-layar, beliau tidur. Dia begitu. Begitu ada Habib yang salah baca, dibenerin. Nah,